Kemudian ada kesunahan lagi di hari Idul Fitri, yaitu mu'anaqah. Wa tukrahul mu'anaqah illa liqadimin min safarihi fa innahu sunnatun. Yaitu bermu'anaqah dengan orang yang qadim min safarin, dengan orang yang baru datang dari bepergian. Famili kita ataupun siapa baru datang dari perjalanan jauh, kita mu'anaqah, berpelukan. Mu'anaqah itu berpelukan hingga leher kita menyentuh. Berpelukan laki-laki dengan sesama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan. Tapi khusus menyambut orang yang datang dari perjalanan. Kalau famili yang biasa ngumpul tiap hari, makruh bermu'anaqah. Yang sunnah mu'anaqah menyambut famili ataupun saudara seiman seislam yang dari perjalanan jauh. Kama ruwiya an Abi Dzar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar, qila lahu, dikatakan kepada dia, kana Rasulullah SAW yusafihukum idza laqitumuhu. Rasulullah SAW ketika itu selalu bersalaman dengan kalian ketika kalian berjumpa dengan beliau, dengan baginda Nabi. Qala wa ma laqituhu qattu illa safahani. Oh, ini Abi Dzar yang berkata ini. Qala ia berkata wa ma laqituhu, dan aku tidak pernah berjumpa dengan ia qattu sama sekali, illa safahani, kecuali ia bersalaman denganku. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan Nabi dengan para sahabat. Wa buitsa ilayya dzata yaumin falam akun fi ahli. Kemudian ada utusan dikirim kepadaku di suatu hari, namun aku sedang tidak ada di rumah, sedang tidak bersama keluargaku. Falamma ji'tu, ketika aku datang pulang, ukhbirtu, aku mendapatkan kabar, annahu ursila ilayya, ada utusan mendatangi rumahku, fa'ataituhu wa huwa ala saririhi, maka kemudian aku mendatangi beliau yang telah mengirim utusan itu, wa huwa ala saririhi, dan beliau sedang berbaring di tempat tidurnya. Faltazamani, beliau bangkit menyambut kedatanganku, wa kana ajwadah, dan ekspresinya itu sangat dermawan sekali, sangat dermawan. Rawahul Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ufil Hausat, Fit Tabrani, dan juga dalam kitab Al-Awsat, Fit Tabrani, min hadis Anasin, dalam kumpulan hadis At-Tabrani, ini bagian dari hadisnya Anas. Kanu idza talaku tasafahu wa idza qadamu min safarin ta'anaku. Jadi para sahabat itu ketika berjumpa ya bersalaman, dan ketika mereka datang dari perjalanan satu sama yang lain, sebagian yang lain datang dari pergian yang jauh dari perjalanan, maka bermu'anaqah, berpelukan. Dan juga fi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, lamma qadama Zaid bin Harith al-Madinah wa Rasulullah SAW fi baiti faqra al-bab faqama ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam uryanan yajurru thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalahu. Ini. Jadi ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Zaid bin Harithah pergi ke Madinah untuk sowan kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi pada waktu itu sedang ada di rumahku, kata Aisyah. Kemudian Zaid bin Harithah masuk melalui pintu rumah, mengucapkan salam tentunya. Maka Nabi langsung menyambut, meskipun dalam keadaan telanjang. Nabi itu bangun lalu mengambil bajunya, kemudian Nabi memakai baju, setelah memakai baju memeluk Zaid bin Harithah, wa qabbalahu, bahkan dicium oleh baginda Nabi. Jadi ini simbolis daripada kecintaan Nabi kepada para sahabat, dan sahabat kepada Nabi, dan antar para sahabat.
dengan praktek musafahah dan mu'anaqah. Jadi seorang mukmin itu satu sama lain saling mencintai, saling menyayangi. Qala At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Wa yusannu takbirul yad li sholahin wa nahwihi ka ilmin wa zuhdin. Dan sunnah kita mencium tangan ketika bersalaman, ketika musafahah. Li sholahin karena ada unsur kebaikan, wa nahwihi dan sebagainya. Misalnya ka ilmin wa zuhdin, kita bersalaman dengan orang ahli ilmu. Karena dia adalah ahli ilmu, kita sunnah mencium tangan beliau. Atau bersalaman dengan orang yang mana dia itu zuhud, ahli akhirat, solehin, kita sunnah mencium tangan beliau. Wa fi hadisi Usamah bin Syarih, dalam hadisnya Usamah bin Syarih, inda Abi Dawud, ini di sisi Abi Dawud, versi Abi Dawud bisanadin qawiyin, dengan sanad yang kuat. Qala berkata, fakumna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadayhi. Jadi kami, kata para sahabat, menghadap Nabi dan kami mencium kedua tangan bagian Nabi. Jadi mencium tangannya guru, orang tua itu sunnah atau orang soleh ketika bersalaman. Wa fi hadis Yazid fi qissatil Arabi wasyajarah, ini dalam hadisnya Yazid, ini dalam cerita seorang Arabi dengan pepohonan. Faqalah, ia berkata, ya Rasulullah, i'dzalli an uqabbila ra'saka wa rijlaika. Berilah aku izin untuk mencium kepalamu dan kedua kakimu. Fa'adzana lahu, diberi izin oleh Rasulullah. Oh iya, tidak apa-apa, silahkan. Diciumlah kepala bagian Nabi dan kedua kakinya, bukan kedua tangannya. Wa yukrahu dzalika li ghaniyin wa dzi bid'atin, tapi hal ini makruh ketika kita bermusafahah dengan orang kaya dan ahli bid'ah. Ada orang berharta, terus karena dia kaya dicium oleh kita, kepalanya, tangannya, terus kedua kakinya, makruh. Karena yang dibanggakan adalah kekayaannya, bukan ilmu dan kezuhudannya. Begitu juga kita ketika kita bertemu dengan ahli bid'ah yang suka merubah hukum agama, kita makruh mencium tangannya, mencium kepalanya, apalagi kakinya, makruh, gak boleh. Ahli bid'ah kok dihormat seperti itu. Qala al-Bukhari fi kitab al-Adabil Mufrad, Al-Bukhari juga melontarkan dalam kitab Al-Adabil Mufrad,